Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya kalian belajarnya walaupun di rumah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih. Siapkan alat tulisnya terlebih dahulu seperti buku, pensil, dan penghapus. Sudah siap semuanya? Baik anak-anak, ada yang tahu itu gambar anak sedang apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul. Itu gambar anak lagi sedang azan. Nah, sesuai pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan membahas materi tentang azan dan iqamah. Nah, pertama di sini Ibu akan menerangkan atau menjelaskan tentang azan. Apa itu azan? Nah, secara bahasa, azan adalah pemberitahuan atau seruan. Sedangkan menurut istilah, azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, Ibu ulangi, azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, azan dikumandangkan pasti ada tujuannya ya. Apa Bu tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa sudah masuknya sholat 5 waktu. Nah, contohnya gini ya. Nah, ketika jam menunjukkan jam 12 lebih 5 menit. Nah, kalian sedang bermain nih. Tiba-tiba kalian mendengar suara azan. Nah, apa yang kalian lakukan? Maka kalian cepat-cepat kemana nih? Nah, maka kalian akan cepat-cepat pergi ke masjid atau ke musala untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, azan itu pertama kali disyariatkan pada tahun 1 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Iya, dia adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Ketika seseorang mengumandangkan azan atau yang disebut dengan muazin, maka disyaratkan mereka harus yang pertama, harus apa? Harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa Bu mumayyiz? Nah, mumayyiz mereka sudah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, laki-laki. Nah, anak-anak, sedangkan sunnah yang dilakukan muazin ketika mengumandangkan azan adalah yang pertama, bersuci. Arti bersuci adalah
suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Dan yang ketiga, mengumandangkan azan dengan suara yang jelas dan nyaring. Dan yang keempat atau yang terakhir, membaca salawat dan doa setelah selesai azan. Nah, perlu diingat anak-anak, yang pertama tadi, ketika orang mengumandangkan azan disebut, ayo ada yang ingat tadi? Iya, disebut muazin. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mengumandangkan azan, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa Bu sunnah muakkad? Nah, sunnah muakkad apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu mustami. Nah, apa itu Bu mustami? Nah, mustami adalah orang yang mendengarkan azan. Sebagai orang yang mendengarkan, kita diharuskan menjawab azan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan dengan baik. Dan ketika kita dalam keadaan kegiatan, maka kita berhenti terlebih dahulu sampai azan itu selesai. Baik anak-anak, yuk kita simak di sini ada lafal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihid da'watit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asuhu maqamam mahmudanil lazi wa'attah
innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah wasilah dan fadilah kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang Engkau janjikan. Oh ya anak-anak, selain azan ada juga yang dikumandangkan. Kira-kira apa ya? Iya, betul. Yang disebut dengan iqamah. Nah, apa Bu iqamah? Nah, iqamah artinya adalah mendirikan. Iqamah adalah tanda sholat berjamaah yang akan segera dilaksanakan. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, Bu, tujuan dari iqamah apa? Nah, jika iqamah dikumandangkan, maka si imam dan si makmum mempersiapkan dirinya untuk sholat berjamaah. Dan ketika melafalkan iqamah disunahkan lebih cepat. Dan kemudian ketika melafalkan iqamah, suaranya itu lebih rendah daripada suara azan. Nah, lafal iqamah itu sebenarnya sama dengan lafal azan. Yang membedakan dari lafal iqamah adalah hanya dibaca dengan satu kali. Dan ketika ada lafal hayya alal falah, kemudian ada lafal qad qamatis shalah. Nah, itu dibaca sebanyak 2 kali. Nah, misalkan Ibu contohkan di sini. Berikut lafal iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alal falah ada lafal qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekarang, setelah kita mempelajari tentang azan dan iqamah, apa sih perbedaan azan dengan iqamah? Ada yang tahu? Ya, azan adalah tanda masuknya sholat, sedangkan iqamah adalah tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tadi mengenai azan dan iqamah, sekarang waktunya kita berlatih. Nah, sebelum berlatih, bacalah terlebih dahulu di buku paket yang sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian buka halaman 8. Nah, di sana isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Ada 5 soal yang anak-anak harus kerjakan. Silahkan ditulis di buku tulis fikih anak-anak, beserta soalnya dan juga jawabannya. Lalu dikirimkan ke Ibu. Pekerjaan anak-anak cukup dipoto, lalu dikirimkan japri ke Ibu. Selamat mengerjakan. Nah, pesan Ibu, jangan lupa tetap menjaga kebersihan diri dan kesehatan ya anak-anak, dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan iqamah adalah tanda sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.